Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan syarat pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dari BKN, maka besar harapan Bapak Ibu diangkat menjadi ASN, P3K tentunya Bapak Ibu ya. Nah, informasi terkini terkait dengan hal tersebut di sini disampaikan bahwa sesuai syarat dari Badan Kepegawaian Negara atau syarat dari BKN, tenaga honorer dijamin diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya kita harus mengetahui informasi berikut ini. Nah, informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, di sini diurai secara lengkap, maka Bapak Ibu simak informasinya sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita beranjak pada informasinya. Langkah pasti menuju impian nyata menjadi aparatur sipil negara ternyata cukup mudah. Bukan seperti yang dipikirkan selama ini bahwa agak rumit untuk menjadi aparatur sipil negara. Tetapi di sini disampaikan cukup mudah dan sangat mudah untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Hanya dengan ketentuan dan syarat dari Badan Kepegawaian Negara, maka pegawai negeri sipil menjadi sudah di depan mata Bapak Ibu honorer. Selamat berita baik untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia. Akhirnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengungkapkan persyaratan resmi untuk menjadi aparatur sipil negara pada tahun 2023 tahun ini, mengakhiri spekulasi yang telah beredar. Tahun 2023 telah menjadi sorotan karena menjadi tahun pengecualian di mana tenaga honorer memiliki kesempatan langsung menjadi aparatur sipil negara tanpa harus melalui seleksi yang ketat. Ingat Bapak Ibu ya, dikatakan bahwa di tahun 2023 tahun ini merupakan tahun pengecualian karena para tenaga honorer memiliki kesempatan langsung menjadi aparatur sipil negara tanpa harus melalui seleksi yang ketat. Berarti analisanya pengangkatan honorer itu sangat mudah dan tentunya syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh honorer juga memang mudah. Sekarang, Bapak Ibu, mari kita bahas bersama dengan lebih rinci apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan impian ini bagi Bapak Ibu honorer. Yang pertama, ada landasan hukum yang mengatur pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Pertama-tama, penting untuk memahami landasan hukum yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Salah satunya adalah surat nomor K.26 datar 30 garing 5 Romawi titik 47 datar 4 garing 99 dari BKN. Informasi resmi ini akan membantu tenaga honorer memahami langkah-langkah yang diperlukan. Beberapa landasan hukum yang perlu diperhatikan meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil yang mengalami beberapa perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang juga mengalami perubahan. Jadi peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut ini disebut dengan Permenpan RB nomor 24 tahun 2013. Keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000. Nah, informasi terkait dengan pengangkatan honorer ini Bapak Ibu, sebagaimana kita dengar juga bahwa informasi mengenai ASN P3K atau CPNS, maka ada prioritas tenaga honorer, kemudian syarat dan verifikasi tenaga honorer berdasarkan usia, yaitu minimal 20, maksimal 56 tahun. Artinya, sebelum mencapai usia pensiun, itulah umur 56 tahun itu sudah maksimal. Jadi peraturan Kepala BKN nomor 9 tahun 2012 tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil, kemudian syarat-syarat pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Jadi berikut ini dirinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer sesuai surat BKN nomor K.26 datar 30 garing 5 Romawi titik 47 datar 4 garing 99. Ditentukan usianya maksimal 46 tahun dan minimal 19 tahun. Masa kerja minimal 1 tahun pada tahun 2005 sehingga saat ini atau hingga saat pengangkatan CPNS tanpa putus. Jadi secara kontinu melaksanakan pekerjaan pelayanan publik melalui status pegawai honorer. Tentunya ini adalah satu hal yang perlu dihargai juga. Informasi terkait dengan ini, Menpan RB menyampaikan bahwa jutaan tenaga honorer akan kuangkat menjadi ASN P3K 2023. Itu adalah satu komitmen tegas dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini. Penghasilan tidak boleh berasal dari APBN atau APBD, bekerja di instansi pemerintah, kemudian lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang, kemudian memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, bidang prioritas. Ada juga bidang prioritas di mana tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN tanpa tes, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, administratif, fungsional, dan penelitian. Jadi ini 6 bidang yang akan ditentukan atau sudah ditentukan untuk bisa diangkat menjadi ASN. Bagi tenaga honorer di bidang lain, mereka tetap memiliki kesempatan selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Jadi dengan informasi resmi ini, tenaga honorer dapat merasa lebih siap dan yakin dalam menjalani proses menuju status aparatur sipil negara. Semoga persiapan dan usaha mereka membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Jadi proses pengangkatan ini juga akan berjalan lebih transparan dan adil dengan kualifikasi, integritas, dan dedikasi sebagai pertimbangan utama. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkait dengan honorer, CPNS, P3K melalui sumber-sumber terpercaya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.